Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Ketua PSI Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta yang diwakili oleh Wakil Ketua Pelaksana PSI. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur PLPG. Yang terhormat seluruh jajaran PAT dan seluruh peserta PLPG tahap 5 tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Juni tahun 2012 dalam acara pembukaan PLPG tahap 5 sertifikasi guru rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2012. Mulai akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, laporan koordinator lapangan sertifikasi guru rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kedua, sambutan oleh Wakil Ketua Pelaksana PSI Rayon 113 yang sekaligus membuka acara PLPG tahap 5 tahun 2012. Yang ketiga, pengakuan kartu tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Ketua Pelaksana PSI Rayon 113 yang diikuti oleh semua peserta PLPG. Yang keempat, menyanyikan lagu himne guru. Dan yang kelima, penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama, laporan koordinator lapangan sertifikasi guru rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta oleh yang terhormat Bapak Joko Daryanto MSN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutoyo MPD selaku Wakil Ketua Pelaksana Panitia Sertifikasi Guru Rayon 113 Universitas 11 Surakarta serta Bapak-Bapak dari Perguruan Tinggi Putra Pelaksanaan PLPG tahun 2012, Bapak Ibu Instruktur yang berbahagia serta para peserta PLPG yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita pada PLPG tahap yang kelima ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu peserta PLPG yang berbahagia serta Bapak dari Wakil Perguruan Tinggi Putra, pelaksanaan PLPG tahap yang kelima ini diikuti oleh 300 peserta yang ada di hotel Pramesti ini. Dari total keseluruhan 600 peserta PLPG untuk guru SD terbagi dalam 3 lokasi di Hotel Pramesti, di Hotel Yati dan Hotel Setia Kalah. Kemudian kepada Bapak Dr. Andes MPD nanti mohon berkenan untuk memberikan arahan kepada peserta PLPG sekaligus membuka pelaksanaan PLPG tahap yang kelima tahun 2012. Demikian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus membuka acara PLPG tahap 5 tahun 2012 oleh Ketua PSG Rayon 113 Universitas 11 Maret Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutoyo MPD selaku Wakil Ketua Pelaksana PSG Rayon 113. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati
panitia sertifikasi guru rayon 113, yang saya hormati Ibu dan Bapak para instruktur PLPI di rayon 113, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta sertifikasi guru rayon 113 tahap ke-5 yang ada di Pramesti. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Hotel Pramesti Kartosuro Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan PLPI tahap ke-5 kuota tahun 2012. Kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya ini semuanya berkat limpahan rahmat dari Allah SWT. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya memohonkan izin kepada Ibu Rektor, Direktur Ministri yang kebetulan beliau adalah Wakil Ketua PSD Rayon 113 yang mestinya pada hari ini membuka acara ini, namun karena ada tugas yang bersamaan sehingga mewakilkan saya untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka. Ibu dan Bapak, pada hari ini di 7 tempat di Solo dan sekitarnya termasuk di Hotel Pramesti dilakukan pembukaan PLPI tahap 5 secara bersama-sama. Ada di Grand Siakawan, ada di Ria Dipilih, Kartikasa dan sebagainya. Ada 7 hotel yang saat ini bersama-sama sehingga para panitia dibagi tugas untuk membuka. Pak Rektor UNS saat ini juga membuka, tapi kebetulan tidak di Hotel Pramesti. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama, Ibu dan Bapak tentunya perlu bersyukur bahwa Ibu dan Bapak ikut terundang. Kalau terpanggil itu bahasanya kok kesannya negatif. Dipanggil polisi, KPK itu begitu ya. Kalau terundang itu agak halus, jari sama. Terundang untuk ikut sertifikasi kuota tahun 2012 dan masuk tahap ke-5. Ini perlu disyukuri. Karena di antara teman kita yang sudah memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi belum bisa masuk kuota tahun 2012. Ini penting. Karena dari jumlah guru yang ada di Indonesia ini, guru yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang lebih 3 juta. Dan yang di bawah Kementerian Agama, Kemenak, yang semboyannya ikhlas beramal itu sekitar 1 juta, sehingga jumlah 4 juta yang sudah memenuhi syarat untuk tersertifikasi adalah 2,1 juta, termasuk yang hadir saat ini. Penjajah semua termasuk sih. Ingat, jangan khawatir, penjajah tidak, penjajah semua peserta legal. Dari 2,1 juta itu yang sudah lulus sertifikasi sampai tahun 2011 kemarin sekitar 1,1 juta. Yang sudah menerima tunjangan, sampai ke sana, sekitar 800-an ribu. Yang lain mungkin masih proses, yang 300-an. Maka saya katakan Bapak Ibu harus bersyukur karena bisa terundang pada tahun 2012. Walaupun saya yakin yang diundang maupun yang tidak diundang sama-sama tidak bisa tidur. Penjajah diundang ini juga tidak bisa tidur.
PLPD. Duduknya PLPD gimana, tempatnya gimana, instrukturnya sangat-sangat tidak. Yang paling berat satu ini, kok belum lulus opo orang. Yang paling berat. Sebenarnya kalau belum berbicara lulus dan tidak lulus itu masih enteng-enteng, tapi kalau udah sampai endingnya lulus opo orang, itu yang membuat tidak tenang, tidak tidur, tidak bisa tidur. Ini masih kelihatan pucat-pucat ini. Pucat-pucat. Tapi pucatnya, tidak tenangnya yang terundang itu lebih berat. Yang tidak terundang itu juga tidak bisa tidur. Kapan aku diundang untuk ikut PLPD? Bahkan dalam sebuah dialog antara yang diundang dan tidak diundang, tanya yang belum diundang, Bu, apa Bunya sudah diundang? Iya Bu, saya sudah diundang. Loh, saya ini sebenarnya lebih junior daripada jenengan, kok jenengan malah belum Bu ya? Gitu. Provokator. Mestinya tidak gitu jawabnya. Alhamdulillah Bu, saya sudah terundang, tapi Ibu yakin saja lah pasti nanti segera diundang. Oh gitu Bu ya? Iya gitu. Jangan malah punya sebenarnya kok belum diundang. Salah jenengan apa Bu? Kalau salah ya ini yang jadi masalah. Oleh karena itu penjenengan harus bersyukur. Dengan rasa syukur tentunya harus diikuti di dalam mengikuti kegiatan PLPD dengan ikhlas. Yakinlah kalau syukur dan ikhlas ini Allah akan memberikan jalan terbaik. Artinya nanti kalau ada kekurangan ya biasa, jangan berundel terus. Ini makannya udah gini-gini, makan yang antri saya di rumah aja disiapkan. Jangan, kita harus sadar bahwa kita harus mampu menempatkan diri kita sebagai seorang peserta PLPD. Makan ya harus seperti itu. Kalau tidak mau ya keluar makan sendiri. Ini penting. Jadi ikhlas tanpa batas. Ada sebuah cerita begini. Keikhlasan itu hasilnya kan bagus. Ini soalnya harus banyak cerita. Pertama, nek terlalu tegang nanti stres repot. Ya. Soalnya kemarin ada stres Bapak Ibu ya. Stres itu mau lompat dari lantai 3 loh ya. Tapi itu bukan di travesti. Ya. Nah ini wajahnya wajah istiqomah semua ya. Ada satu cerita begini, ini hasil keikhlasan. Ada seorang saudagar kaya raya ingin membangun rumah. Dia pengen bangun rumah, tapi dia keluar mengundang tukangnya. Tukang tahu ya tukang A sama tukang B. Pak A, Pak B, saya mau keluar negeri selama 1 tahun. Tapi saya pengen punya rumah. Setelah pulang dari luar negeri, saya pengen buat rumah. Penjara semua, termasuk karyawan saya, tolong dibangunkan rumah yang bagus. Masalah anggaran nanti minta ke bendahara saya. Kurang kaya. Modelnya gimana? Bebas, yang penting ada senang. Bangunannya terserah. Yang penting apik, ngerti saya baik. Orang kaya itu kan ngertinya baik. Betul. Si A mikir tenanan supaya saudaranya itu senang. Rancang yang bagus, gambar yang bagus, bangun yang bagus, bahannya bagus. Yang si B, wah ini bukan untuk saya. Ya sudah, saya bangun seenaknya sendiri. Singkat cerita, bosnya pulang 1 tahun berikutnya, udah 1 tahun berikutnya. Berikutnya datang, gimana Pak A, Pak B? Sudah selesai, ini Pak. Betul, dilihat sudah jadi. Ini kunci. Bukan kita dibuka oleh saudaranya, betul sudah. Terima kasih Pak A, Pak B. Anda termasuk tukang-tukang seniman. Selama ini saya belum pernah memberikan
yang lebih kecuali gaji biasa. Tidak ada gaji 13. Akhirnya apa? Kesenangan bosnya itu akhirnya rumah itu diberikan kepada tukang. Pak A, ini rumah ini untuk penjaringan, B untuk penjaringan. Saya sudah banyak rumah. Sampai tanya, Pak betul itu saya? Iya. B juga, itu saya? Iya. Yang A tadi alhamdulillah, yang B misum-misum. Tiwas dibangun, tiwas dibikin seenaknya. Ini hasil orang kerja ikhlas dan tidak ikhlas. Si A dan si B tidak tahu apakah rumah itu untuk dia tidak. Maka kalau ibu bapak mengikuti kegiatan PLBD dengan ikhlas, insya Allah tidak ada rintangan. Stres pasti tidak ada. Ini setuju ya? Tadi ya sekarang udah beda. Kalau tadi masih pucat, sekarang udah pucat ya. Ya, ini sudah berbeda. Ini yang penting. Jadi mengambil kegiatan harus senang dulu. Kalau tidak senang, ya hasilnya akan kurang bagus. Pengalaman maka yang harus disiapkan oleh seorang atau peserta PLB itu ada 3. Yang pertama adalah siap mental. Saya yakin dari dinas sudah disiapkan dan banyak pembekalan. Harus siap mental. Mental yang pertama. Berarti non fisik, psikisnya harus siapkan. Tidak usah terlalu sepaneng, tidak usah terlalu ngoyo, tapi juga jangan sampai PLBD ini semua diatur, ada rule-nya. Pakaian harus seragam. Ya kan, seragam semua? Ada yang pakai putih, ada yang mani. Gitu ya. Semuanya pakai seragam. Pakai dasi, semua pakai dasi. Instruktur nanti juga diatur sama. Dengan instruktur itu tidak diatur. Pakai dasi, pakai celana panjang. Yang putri nanti pakainya rok, itu juga pakai rok. Nggak ada yang pakai celana panjang, nggak boleh. Sama. Karena PLB ini berbasis karakter. Bapak-bapak instruktur sudah juga mampu menempatkan dirinya sebagai seorang instruktur. Instruktur juga tidak boleh kasarannya kemaki, karena tanpa peserta juga tidak ada, tidak bisa jadi instruktur, kan begitu. Loh, bener ini. Jadi bapak-bapak jemaah sama seperti itu. Tapi penjara juga tidak boleh kemaki dan kemayu. Bodoh. Tidak ada instruktur, ya tidak bisa. Maka semuanya harus pada posisi sadar, menempatkan posisi yang sebenarnya. Itu akan enak. Kan begitu. Jadi instruktur juga tidak akan semena-mena, peserta juga tidak jajan sendiri. Hanya saya tidak peserta, ada peserta. Saya yakin, saya jamin semua instruktur baik. Ya. Yang paling gede macam siji niku instruktur. Itu ini. Tetapi instruktur ayat 113 baik semua. Ini udah teken fakta integritas ya. Hanya ibu bapak, hanya kalau andai kata ada satu dua yang kalau pas isi materi agak ucapnya mungkin kurang berkenan, itu jangan dimasukkan di hati, itu ngepasi saja. Ini aja analoginya pendengar itu kan juga jadi guru kan. Jadi udah 30 tahun. Apa 30 tahun itu hanya guya-guyu terus? Loh, kan pernah ada murid yang pas tidak begitu. So kadang-kadang juga menyebabkan guru itu kurang. Itu mohon dipahami. Jadi jangan satu nanti yang seperti itu digebiak-gebiak di generasi yang tidak boleh. Nanti yang keluar diceritakan yang tidak baik. Wah, instruktur
tuwe padahal sing rodol aku bersih tok sama kabeh. Ini penting. Jadi semuanya berjalan di dalam garis. Ini psikis perlu dijaga, siap mental. Saat kita pesen, ini karena masih hari pertama. Kalau nanti ada temen tanya yang belum berangkat PLPG, itu pasti telepon, Bu Eda, di mana PLPG-nya? Nah, yang mestinya dijawab yang baik. Jangan langsung dijawab, ya Allah Bu. Jawabannya enggak itu pratanda tidak menyenangkan. Lalu Bu kok ya Allah Bu banget ya ada apa? Kalau rekoso tenang Bu PLPG ini, aku lalu debatot moh aku PLPG. Bisa kok ini bayar bayar no Bu, tak ini tidur. Biasanya saya itu di rumah satu kamar 2 orang. Ya. Sekarang 4 orang. Koyo dendeng Bu bayar no. Kuwi mau sing isel Bu, mohon maaf tadi lho ya. Terus tiap pagi jam 7 itu harus duduk terus sampai jam setengah 6. Wah tenang Bu, pakai ambil aku. Jangan ditakut-takuti. Tolong sampaikan yang baik. Alhamdulillah Bu, PLPG. Udahlah, di PLPG itu program pembentukan lah. Banyak belum tahu ya. Mulai besok pagi sarapan pagi. Penjara tidak usah ngapa-ngapain, langsung sarapan pagi. Jam 9.30 snack, teh, kopi, susu. Jahe kadosnya gitu Pak. Nggak ada jahe. Aku itu teman jalan macam-macam. Belum jahe gula batu Pak. Kata kayak panitia itu. Ya, itu jam 12.30 istirahat lagi makan siang. Udah. Jam 14.40 istirahat sore lagi, snack lagi. Loh. Makanya menyenangkan. Memang panitia sudah tahu teorinya. Soalnya kalau orang itu makannya cukup itu tidak mungkin emosi. Itu teori. Maka kalau rapat-rapat itu membahas hal penting, itu suguhannya sih menyenangkan sehingga tinggal gedak-gedok saja. Coba benar itu nanti pagi tidak sarapan, jam 9.30 tidak istirahat, makannya langsung sore. Nanti langsung bertumbal terus. Mungkin taplak-taplak meja itu bisa sobek. Sok ngomongnya sok malah kasar. Iki trik diserang itu ngomongin. Mungkin begitu karena apa? Insya Allah akomodasi dan disiapkan dengan baik. Hanya kalau ada kekurangan, ya ini tidak bisa melayani memuaskan setiap peserta. Tapi ini yang penting. Siap mental. Kontrolnya so. Itu saja. Jangan terlalu virus banget langsung. Selesai jam 5 ke kamar langsung belajar. Apa Bu? Sinau. Iya, ya memang harus belajar, tapi jangan over serius, nanti malah repot. Kalau motor raketok boleh, motor yang bingung boleh. Motornya bisa lagi. Ya. Yang pertama mental, mohon dibangun. Ya, sampaikan kabar gembira pada yang belum datang. Datang mesti sudah senang dulu. Kemarin tanya teman yang sudah PLPG belum? Ya. Kabarnya gimana? Tepuk tangan dulu. Ya memang seperti itu kondisinya. Ini hari pertama, hari kedua, ketiga lebih. Yang kedua, siap fisik.
Ibu bapak, 10 hari 9 jam bukan waktu yang singkat untuk kelasnya ibu dan bapak, karena sudah tidak muda lagi. Perlu dijaga kondisinya. Maka kemarin panitia sudah minta para peserta untuk melampirkan surat keterangan dokter sehat. Ada yang tidak sehat. Yoni dokternya kadang-kadang nyelki. Pak, yuk surat keterangan sehat kekosongan kondisi diri. Nah, tanda-tandanya Pak dokter terus lupa rapat. Ini masalah seperti kemarin sebelum tahun ini ada yang saya sampaikan ini juga tadi. Dia stroke itu lolos sehat dokter. Ini dokternya mau jadi stroke gitu ya. Jadi kontrolnya dewe gitu. Ini masalah. Tidak boleh jadi datang ke PLPK harus sehat jasmani rohani. Kemarin ada, sehingga tidak bisa mengerjakan. Pas workshop SSP nulis iso gimana? Kok nulis loh? Kok nulis ada asisten? Tidak boleh. PTK tidak bisa, PTK tidak bisa. Tapi habis stroke sudah sembuh boleh. Ya pernah ada habis stroke boleh. Walaupun jalannya masih diseret, tapi ngomongnya lancar, tangannya bisa nulis boleh. Tapi nek proses stroke ini tidak ada ya. Misalnya enak orang aku, ya karena lebih baik tidak ikut daripada nanti tambah sakit. Nanti jangan terus dianggap wah PLPG nyebabkan stroke, itu kan jadi masalah. Padahal stroke-nya sudah dari sana. Ini perlu dijaga. Oke, ibu bapak, hari ke 5-6 ke atas itu nanti sudah ada penurunan fisik. Semangat sudah berkurang, penurunan fisik. Yang terjadi di kelas-kelas, bapak instrukturnya apa? Nanti aroma minyak wangi sudah tidak ada. Oh iya. Aromanya sudah minyak putih, remasol. Jadi nanti di depan meja itu ada minyak putih. Udah gini. Iya bang. Saya hafal, saya. Bukan itunya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah temannya. Temannya harus menyadari. Jangan malah di oke itu bahasa Indonesia apa? Jangan tegur. Bu, di sini gitu minyak putih. Saya yang mabuk minyak putih itu mumet bu. Itu yang malah jadi sakit. Nggak usah gitu. Nek perlu malah buat dulu kayak putih ya. Enak dinikmati baru. Ya kan? Itu tidak bapak, tidak ibu sama. Kalau bapak-bapak itu lah ibu tidak, bapak-bapak juga banyak. Itu boleh, itu tidak diatur dalam tata tertib. Boleh, silakan. Ini penting. Dan menurut saya tidak perlu takut kalau mau izin ke belakang, pak ke belakang. Harus begitu. Tidak usah takut aja, takut tuh meneng, kalau jadinya jemput mikir, nanti juga tidak akan ditanya ke belakang ngapain bu. Ini masalah. Mohon maaf yang saya sampaikan ini realitas pengalaman yang terjadi di lapangan. Sehingga nanti teman-teman semuanya tidak perlu kaget kalau teman yang seperti ini. Di sini itu senasib seperti jadi satu antara ini yang dari Solo ada Solo. Tidak
Sudah ada. Boyolali, Boyolali. Nah, Boyolali. Kita geser ke timur. Sragen. Banyak juga. Oke. Sragen. Purwodadi bukan? Oke, laporan jalannya kan nyampe ini. Jadi jalan rano apik gitu. Iya. Ke timur, Blora, Blora. Wah, banyak juga. Wah, nek kontone ukeh seneng gitu ya. Ukeh seneng. Wonosobo. Banjarnegara, Purbalingga, ya udah ini memang didominasi oleh Purwodadi Grobogan. Ya. Ibu dan bapak, yang ketiga, setelah fisik itu dijaga betul. Kalau sakit, laporan panitia jangan diambil. Soalnya kalau sakit itu merepotkan semuanya, merepotkan panitia, merepotkan diri Anda dan merepotkan keluarga. Maka sebelum sakit antisipasi. Bahkan panitia menyarankan bahwa obat yang biasanya diminum, biasanya minum butrek, bawa butrek. Pokoknya untuk mengantisipasi jangan sampai. Ini penting. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah siap materi. Siap materi. Ibu bapak perlu saya sampaikan informasi. Kemarin sebelum ikut PLTG itu kan ada namanya tes UKA, uji kompetensi. Penjenengan kira-kira tahu nggak hasil penjenengan itu berapa? Pokoknya yang penting ikut PLTG berarti lulus kan begitu. Memang betul, tetapi hasilnya itu sangat-sangat memprihatinkan, terutama hasil daripada guru SD. Iya betul. Jawa Tengah itu rata-rata 45 ya. Dari 100 soal. Guru SD mengerjakan soal 100 soal SD betul petang 45 rata-rata. Enak sih di bawah 20, tapi ada yang 80, tetapi rata-rata. Itu kalau standarnya menggunakan penilaian acuan patokan untuk menentukan kelulusan patok dulu sendiri. Itu mungkin di antara ibu bapak ada yang tidak sampai ke PMSD. Tapi karena penilaian acuan norma dasarnya adalah rata-rata bisa. Ini satu hal yang menyakitkan. Salah siapa nanti dibahas nanti. Dibahas sekarang sampai jam 5 dan selesai. Maka PLTG selama 10 hari nanti ini diharapkan ada perubahan. Termasuk materi, pendalaman materi waktunya paling banyak. Karena di akhir nanti, di akhir ada uji kompetensi akhir yang skor ujian tulis nasional, nanti soalnya dari KSG itu penjenengan minimal harus 42. Minimal betul 42. Nek orang betul 42 medeni. Dan soal yang dibuat oleh panitia lokal itu skornya harus 60. Gabungan itu nanti harus 60. Jadi untuk yang jadi perhatian adalah skor ujian tulis nasional. Karena kemarin penjenengan dibuka itu soalnya juga nasional. Seperti itu. Pun mulai anggap ujian lulus dan tidak lulus pernah
disikapi. Karena apa? Tidak perlu khawatir. Nanti materi itu selama 25 jam. SD ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. 25 jam disampaikan. Masing-masing 5 jam. Kemudian ya jajannya itu soal SD bagi guru SD ya tidak perlu khawatir mau mesti gitu. Oh bener malah lulus. Masalah. Yang kedua nanti materi PTK. PTK penjelasan sudah sering dengar, sudah membuat di KK-GKG dilakukan. Nanti ada 6 jam, 2 jam teori, 4 jam mengerjakan. Bikin PTK. Sudah tak? Jawab titik. Sudah pernah dengar PTK? Yang penting wis tahu krungu. Krungu dulu bebayani. Nanti ada workshop 6 jam. Setelah itu ada model pembelajaran inovatif, ngajar yang menyenangkan, yang bagus seperti apa. Nanti ada 10 jam penjelasan bersama instruktur. Diajari. Ada kontekstual, ada kooperatif, ada problem based learning, ada kuantum, masing-masing di breakdown. Materinya disampaikan, tidak perlu takut. Setelah itu ada workshop SSP 2 hari. Targetnya bisa bikin silabus dan RPP. Belum pernah dengar silabus dan RPP? Nek dari nanti mundur di bawah. Pasti bisa. Itulah hasilnya nanti untuk PPT. Nah, tidak sulit. Kong setiap hari bikin RPP. Apa yang ditakutkan? Ada yang datang. Kenapa yang ditakutkan? Saya dibiji pak. Aku kan boleh dibiji di sekolah. Kan juga pengalaman kepala. 2 hari. Setelah itu ada PTC, praktek mengajar. Apa yang ditakutkan? Kong setiap hari ngajar. Enten jenjang soalnya itu gue ini syukur pak. Nah instruktur itu medal kalau masih saya pak praktek dulu. Malah kurang ajar. Punya kau main jomblo. Enak nih pak instrukturnya rokok, seneng rokok pun mungkin jadi rokok dan jawi mawar pak. Ini kenapa? Apa yang ditakutkan? Semua materi sudah penelitian dari setiap hari ngajar. Itu kan berat. Pasti ada yang takut. Yang takut tunjuk jari. Panennya ditulis. Yang ada yang takut? Tidak ada ya? Tidak ada. Siap ikut PLPG? Sip, semangat. Gusti Allah mboten sari. Sing jawab siap mesti lulus. Sing jawab ora lulus. Semuanya diharapkan. Lulus tidak tergantung pemilih. Ibu dan bapak, sekali lagi PLPG ini berbasis karakter. Artinya apa? Semuanya harus clean, fair, objektif. Maka nanti kalau ujian nanti ke ronde-ronde yang ruangnya mungkin sempit. Jangan sampai ada yang tirunan, jangan sampai ada yang jalan. Pasti dijamin akan didiskualifikasi. Torek. Bahkan alas untuk menulis itu harus bersih, tidak ada tulisan sama sekali. Nanti akan diatur oleh panitia. Harus seperti itu. Kalau kepala sekolah kalau tes turunan apa? Bilang kepala sekolah, betul. Kalau ini betul. Ini saya ingatkan, jangan sampai nanti ada kejadian seperti itu. Ya pokoknya mandiri, tidak ada orang yang bisa membantu kelulusan PLPG ini kecuali penjenengan sendiri. Jangan ada yang mencoba-coba untuk menyuap. PLPG ini apa sih nyuap mobil? Ini rakyat Indonesia enak. Indonesia itu macam termasuk ya saya ini orang Indonesia. Mengumpulkan apa gitu amplopin. Lu kan macam-macam itu. Nggak usah seperti itu. Kerja yang baik, ikuti dengan baik, dengan senang hati kita tuh. Numpuk RPP tidak dikasih amplop. Karena piye?
Loh, itu ada loh Pak. Neng luar UNS lain. Maka saya tidak bisa. Kalau ada seperti itu pasti akan didis. Karena apa? Ini bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran. Itu ada 18 nilai karakter, salah satu di antaranya. Walaupun ibu bapak Indonesia itu kaya raya, bahkan ada sebuah lagu kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi kaya raya masing-masing daerah. Tapi bersatu se Indonesia miskin, ya kan? Dan kejujuran itu sulit ditemui di Indonesia, walaupun kaya. Ada sebuah cerita di Singapura. Dulu sebelum maju, pimpinan negara itu membangun sebuah fasilitas umum. Ya taruh di sini pasar, di situ dikasih fasilitas WC dan kamar mandi. Setelah diresmikan, pimpinan bilang, saudara-saudara, kamar mandi WC fasilitas yang sudah kami resmikan ini tolong diberi dompet dan isinya, jangan hanya dompet. Taruh di situ hari ke-7 silahkan ditarik, dicek apakah masih ada dompet itu. Betul. Kalau diberikan kan sudah dipakai. Akhirnya diambil, dilaporkan, dompet seisinya masih utuh. Maka pimpinan itu bilang, luar biasa. Negara ini sebentar lagi akan di negara yang maju. Karena apa? Masyarakatnya bantuan pasti akan sampai, tidak ada yang kurang. Coba bayangkan kalau itu Indonesia bagian Solo. Pak Wali Kota Solo kan orang terkenal ya sekarang. Bangun fasilitas umum, saudara-saudara, setelah nanti kami resmikan, tolong 100 kamar mandi WC ini dikasih dompet dan satu hari saja, hari kedua dicek. Kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu? Lapor Pak Wali, dompet isi hilang, klosetnya hilang 50. Iya betul. Bayangkan jembatan Suramadu, Surabaya Madura, bukan kantor Suramadu, itu murnya dan lampunya hilang. Bener nggak? Bener sekali lah. Purwo dan di Solo rel Sipur hilang. Bener nggak? Alasannya itu saya lapar, nggak bisa makan. Selapar apapun, kalau orang itu jujur lebih baik mati daripada maka menjadi bisa membuat hipotesis negara Indonesia itu mau maju kapan kalau tidak ada. Di Singapura terbukti sekarang menjadi negara. Bahkan saking luar biasanya orang jahat itu, orang nipu itu, ada sebuah cerita begini. Ini saya akhir dengan cerita penipuan. Ya triton itu kan senang. Nah aku pengen begini kayak triton itu. Jadi ada orang jahat yang mau meninggal pesan, Bapak Ibu dan Saudara, nanti kalau saya mati, tolong saya nanti tidak usah dibungkus dengan kain kafan yang baru. Biasanya kalau meninggal kan diberikan yang baru. Rane kalau untuk kain kafan bekas. Tapi orang ini minta dibungkus dengan kain kafan yang bekas dan sobek. Loh, ternyata dia sebelumnya itu mendengar pengajian. Saudara-saudara, besok kalau kita mati dikubur, setelah ditinggal pelayan cangkah dari kuburan kita akan ditanya oleh malaikat. Semuanya pasti kabur. Dia tuh mikir, saking mau liwat dilakoni, ada ngapusi malaikat. Karepnya apa? Karepnya itu kalau dibungkus dengan kain kafan bekas, ben ora ditakoni malaikat, rumongsonya mayit lawas kan gitu. Loh kan itu kurang ajar ini. Oh, ini artinya apa? Ini sudah belum ngapusi. Malaikat dihapusi. Mati ngapusi. Ini menggambarkan. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang penting ikuti PLPG dengan baik. Kalau ada sesuatu tanyakan. Kalau masalah materi pada instruktur, kalau masalah pelayanan Bapak panitia,
pengen bisa bekerja sama dengan baik. Insya Allah kalau diniati dengan ikhlas, pasti Allah akan mendukung. Ujian doa yang baik ya Allah adalah kemudian kami dalam mengerjakan sholat. Udah tidak usah. Allah meridhoi itu ngawur bener. Ini era diridhoi nomor selawi itu nomor 25 jelas kuncinya A. Ini harus pelit murah-murah. Nomor 25 kleru sore. Ora diridhoi. Ini nek diridhoi mau bismillahirrahmanirrahim niate usul ngawur go bener. Ngawur maca bismillah. Bagus. Bener. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Struktur yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Memenuhi permintaan panitia, maka PLBG tahap 5 di Hotel Pramesti pada hari ini atas izin Allah dan atas izin Ibu Bapak sekalian, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PLPG dimohon berdiri. Pengagungan tanda peserta secara simbolik oleh Wakil Ketua Pelaksana Rakyat 113 Universitas Nasional Surakarta diikuti oleh semua peserta PLPG. Peserta PLPG dipersilakan untuk mengenakan identifikasi ini. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Guru dipimpin oleh peserta Ibu Suti Musrika dari Kabupaten Grobogan. Dipersilakan. Membangun insan cendekia. Terus hilang
marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti